Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini saya akan coba melakukan review terhadap metodologi dalam proses network forensik. Salah satu metodologi itu adalah OSCAR. Jadi OSCAR ini adalah salah satu metodologi yang dipergunakan untuk melakukan proses investigasi forensik pada perangkat-perangkat jaringan atau khususnya di jaringan atau network forensik. Tetap bersama saya di kanal Mas John. Jadi salah satu metode yang diakui ya, atau disepakati dalam proses network forensik itu adalah salah satunya adalah OSCAR metodologi. Di mana OSCAR itu singkatan dari obtain information, S-nya strategis, C-nya collect evidence, A-nya itu analyze, dan R-nya itu report. Obtain information ini yang dimaksud adalah ketika kita menjadi seorang forensik konsultan atau forensik investigator gitu. Ketika kita diminta untuk melakukan proses investigasi, ada dua hal utama yang harus kita perhatikan ketika kita mengawali proses investigasi. Yang pertama, kita mendapatkan informasi tentang insiden dan kita harus mendapatkan informasi tentang environment-nya, tentang lingkungannya. Dari insidennya kita bisa dapat informasi antara lain ada description apa yang terjadi, kapan waktunya, terus metode dari insidennya kalau bisa diketahui, person yang tadi yang bertanggung jawab gitu. Terus sistem dan data yang tadi yang terkompromis gitu, yang terkena insiden gitu. Terus action yang sudah diambil ya setelah terjadinya discovery insiden tadi, sudah terpantau insidennya. Terus bisa jadi juga summary dari internal discussion. Biasanya kalau sistem yang sudah besar pasti ada timnya juga sendiri. Sudah incident manajernya dan prosesnya. Incident manajernya siapa dan prosesnya seperti apa. Incident manajemennya. Sudah legal issues, masalah legalnya. Jadi aturan dan seterusnya itu yang kita juga cari informasinya. Ada time frame of investigation atau recovery atau resolution. Dan yang terakhir goals dari proses penyidikannya itu tentang informasi. Nah, kalau di environment-nya apa yang bisa kita gali informasinya? Ada business model, ada network topology, terus ada available resource of network evidence. Jadi kita harus bisa tahu mana yang bisa kita akses dan tidak bisa kita akses. Terus organizational structure. Kenapa ini penting? Kita bisa melihat nanti ada hubungannya nggak antara struktur organisasinya dengan insiden yang terjadi. Ada insiden response management proses atau prosedur. Biasanya forensik itu merupakan bagian dari insiden response management. Jadi di tahapan-tahapan insiden response management itu ada salah satunya adalah proses forensik ini. Harusnya kalau misalnya sudah sistem besar atau perusahaan besar harus familiar dengan itu. Terus ada communication system, terus ada resource available, ada staff, ada equipment, ada funding, dan ada time. Itu yang harus juga kita informasinya coba kita gali. Mohon maaf ini overlap ya tulisannya. Itu tadi dari segi O-nya. Jadi S-nya strategis. Strategis ini adalah salah satu hal yang penting di network forensik. Karena sangat banyak potensial evidence di network forensik. Dan itu very volatile. Jadi kita harus melakukan strategi agar bisa proses investigasi bisa lebih efisien. Nah, kita harus ada proses evidence prioritization. Misalnya, ini contohnya. Source of evidence-nya ada ada firewall logs, ada web proxy cache, ada ARP table. Dari sini kita bisa lihat likely value-nya. Biar kita bisa menganalisa insiden yang terjadi. Dari mana? Bisa dari web proxy-nya yang paling tinggi. Terus dari firewall log. Baru nanti yang paling rendah adalah ARP table. Terus dari effort-nya. Yang paling mudah yang mana? Lalu dari volatility-nya.
Ini volatility paling high itu adalah yang repeatable. Jadi kita harus melihat ini. Nanti kalau sudah terlihat gitu, kita bisa melakukan prioritas di mana source of evidence mana yang harus kita dahulukan untuk dicari dan didapatkan. Oke. Nah, strateginya ketika kita melakukan membangun strategi ini, tipsnya, kita harus tahu time frame, tahu goals-nya. Terus kita juga harus tahu resource-nya yang bisa diakses yang mana saja. Harus mengidentifikasikan evidence-nya. Kita harus bisa memperkirakan di setiap evidence itu memperkirakan value dan cost-nya untuk mendapatkan itu. Terus kita harus merencanakan gimana cara mengakuisisinya, gimana cara menganalisisnya. Itu ada beberapa tips yang bisa dilakukan ketika kita melakukan proses developing studies. Lalu dari sisi C, ya, collect evidence-nya, ada 3 komponen yang penting gitu yang harus dilakukan ketika kita mengakuisisi evidence-nya. Yang pertama lakukan dokumentasi, mengcapture, dan mentransport. Karena tingkat volatility-nya itu bukan volatility, tingkat perubahannya itu cukup tinggi kalau di network forensik itu, maka kita harus acquire as soon as possible, cepat mungkin, dan lawfully. Artinya lawfully itu sudah berdasarkan aturan. Terus membuat cryptographical verifiable copy. Kita buat copy dari capture-nya yang verifiable dan bisa kita berikan kriptografi di situ. Lalu kita dan yang paling penting di sini adalah analyze only the copy. Hanya kita analisa kopinya saja. Jangan kita analisa barang bukti utamanya. Yang jelas di sini harus melakukan dokumentasi di setiap hal yang kita lakukan. Itu untuk ketika melakukan evidence, mengumpulkan barang. Lalu hanya analyze. Nah, di sini essential rule-nya gitu ya, essential rule untuk ketika kita melakukan analyze, terutama di network forensik gitu. Kita akan lihat korelasi. Jadi karena a source of evidence-nya itu banyak, tidak cuma satu, lebih dari satu, kita akan melakukan korelasi. Misalnya timeline based correlation. Kita lihat time based correlation-nya dari waktunya harus kita lihat di masing-masing evidence-nya tadi. Kita lihat timeline-nya, event of interest. Jadi kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi, yang mungkin di situ ada indikasi akan terjadinya insiden. Lalu sini ada pembenaran gitu. Pembenaran ini istilahnya apa ya kalau di hukum itu? Praduga tak bersalah. Jadi bahwa kita tidak bisa menjustifikasi bahwa setiap event yang terjadi di situ itu juga merupakan bagian dari insiden. Tidak bisa seperti itu. Nah, di sini kita juga harus melakukan justifikasi gitu ya. Corroboration itu lainnya itu justifikasi. Eventnya ini seperti apa yang terjadi. Lalu melakukan recovery additional evidence ya. Dan yang terakhir melakukan interpretasi berdasarkan proses. Itu bagian analyze. Dan yang terakhir itu adalah R-nya. R-nya itu adalah report. Di mana reportnya harus bisa dipahami oleh non-technical lay people ya. Orang-orang yang tidak memahami proses forensik, bahkan mungkin tidak memahami bidang-bidang teknologi. Orang harus bisa paham. Misalnya legal team, manager, human resource, judges, ya, juris, dan defensible in detail dan faktual berdasarkan fakta. Tidak ada yang dibuat-buat di situ. Oke. Nah, itu tadi sedikit ulasan saya mengenai OSTAR metodologi dalam kaitannya dengan proses network forensik. Di mana dalam metodologi tersebut ada 5 tahapan, ada obtain information, ada strategis, ya, ada collect evidence, ada analyze, ya, dan ada report. Di mana metodologi tersebut mungkin mirip dengan metodologi forensik yang lain, hanya saja mungkin ada inti-inti tahapan-tahapan yang di dalamnya berbeda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank